Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Miss Ninda. Pada hari ini kita akan belajar IPAS, materi energi. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas tentang gaya. Kira-kira kalian masih ingat tidak ya, apa yang dimaksud dengan gaya? Coba yuk kita perhatikan video berikut agar kalian ingat kembali. Bagaimana? Apakah kalian sudah ingat apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, benar sekali. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi kedudukan benda. Jadi, gayalah yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Hal ini dapat dibuktikan melalui video sebelumnya ya. Awalnya meja tersebut diam, sampai akhirnya diberikan gaya oleh anak laki-laki berupa dorongan dan tarikan, sehingga meja tersebut dapat bergerak atau berpindah tempat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang energi. Tapi sebelum itu, yuk kita perhatikan lagi video berikut. Wah, bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengar nyaring di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidahmu. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu, kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kiki hampir sampai ke garis akhir. Tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko tertinggal di belakang. Koko tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapak Koko untuk sampai ke garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko, kamu kenapa? Perutku keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Dan tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas. Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah jajan sembarangan. Dari cerita sebelumnya, Kiki terlihat sangat bersemangat dalam perlombaan lari. Sementara Koko terlihat lemas dan tidak berenergi. Apa yang menyebabkan Koko menjadi lemas? Lalu dari cerita tersebut, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan energi? Koko terlihat lemas dan tidak berenergi karena kekurangan asupan makanan. Sama seperti kalian yang membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Seperti kalian sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Dan makan saat jam istirahat. Tentunya hal tersebut kalian lakukan agar kalian tetap bersemangat dan fokus untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Jadi, energi adalah suatu kemampuan yang berguna untuk melakukan sebuah usaha seperti saat seseorang melakukan, menghasilkan, dan bekerja. Karena itu, energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Gaya itu
itu seperti dorongan atau tarikan, sedangkan energi itu adalah tenaga yang dibutuhkan untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Contohnya, kalau kalian ingin mengayuh sepeda, kalian butuh energi agar kuat. Dan kalian juga butuh gaya untuk mendorong pedal agar sepeda bisa bergerak. Tadi kan kita sudah membahas kalau makanan itu kita butuhkan untuk dapat beraktivitas. Berarti makanan itu dapat menghasilkan sebuah energi. Lalu disebut apakah ya segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu? Tepat sekali. Itu disebut dengan sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui artinya adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam atau dapat digunakan terus-menerus. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui artinya adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas. Matahari merupakan energi utama dan terbesar bagi bumi. Energi matahari bisa diubah menjadi energi listrik loh dengan bantuan panel surya. Yang kedua adalah panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi yang berasal dari pusat bumi atau yang biasa disebut dengan geotermal. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur dalam perut bumi selama berjuta-juta tahun. Contohnya ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Untuk mendapatkan sumber energi tersebut, tentunya harus ada proses penggalian atau pertambangan. Namun, pertambangan dapat mencemari lingkungan karena prosesnya seringkali merusak alam, menghasilkan limbah, dan melepaskan bahan kimia atau zat beracun. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir materi pada hari ini. Kita sudah belajar tentang energi dan sumber energi. Yuk coba dikerjakan soal latihan berikut untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.